Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas itu setelah kita memilah kalimat apa yang kita sepakati, di sini kalimatnya kita buat ke dalam kalimat yang positif. Nah, ini ada beberapa gambaran dari anak-anak dan itu sudah dicatat oleh sekretaris kelas. Kemudian terbentuk sebuah keyakinan kelas seperti yang, silakan Pak Didi, next. Ya, ini keyakinan kelas ya, karena sudah didiskusikan. Terbentuk beberapa keyakinan kelas. Di sini ada saling menghormati, saling menghargai, dapat berkomunikasi, ada kerjasama, kemudian tepat waktu, ini biasanya disiplin, kemudian kreatif, ini tentang HP, kemudian jujur dan bertanggung jawab. Ya, silakan. Nah, di sini setelah ada keyakinan kelas itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia di sini. 1, bertahan hidup. Ya. Untuk kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, jika kebutuhan yang pertama ini tidak dapat dipenuhi, ini biasanya nanti anak atau kita saja itu tidak bisa konsentrasi dalam bekerja atau tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Kemudian kedua itu kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan ini bersifat psikologis. Ya. Kasih sayang yaitu biasanya para siswa itu didapatkan dari kedua orang tuanya. Tetapi kenyataannya bahwa siswa kita itu tidak pada dasarnya semuanya tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi bisa juga tinggal dengan kakek, nenek, kepada Pak D atau budenya. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan dasar selanjutnya itu tentang penguasaan. Di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, ingin diakui dan ingin dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, di sini ada kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Seseorang itu butuh bebas, Bapak Ibu. Nah, jika ini tidak dipenuhi juga akan berpengaruh. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu sudah sibuk kerja butuh healing ya. Bahasa kerennya seperti itu. Nah, sebuah kesenangan itu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, sekedar tertawa itu sudah memenuhi kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia ini kita lakukan, ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Mungkin mereka melanggar aturan itu bukan semata-mata mereka ingin melanggar, tapi ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak mereka dapat penuhi. Contoh, mereka tidak sarapan itu menjadi satu kendala ya Bapak Ibu. Sudah nggak konsen, bikin ribut sendiri dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak. Nah, kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol institusi. Yang pertama itu ada posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, saya mau tanya ini sebelum dilanjut saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu guru di sini di 5 posisi kontrol di sini ini posisinya sebagai apa?
Dan mungkin yang keberapa? Security. Mana security? Oh, pemantau. Pemantau itu cukup bagus ya Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pak Sofyan, kira-kira Pak Sofyan di posisi kontrol yang keberapa Bapak? Nomor 6 tidak ada Pak, hanya 5. Bu Yuyun, kalau Bu Yuyun apa Bu Yuyun? 1. Iya, itu sama dengan saya. 1, penghukum. Nah ini sebenarnya paling nggak benar ya, bukan nggak benar sih ya, tapi kurang baik untuk dilakukan posisi kontrol. Teman ya, oh ya, oke. Nah kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang pertama di sini ada penghukum Bapak Ibu. Posisi ini itu guru berbicara dengan nada tinggi biasanya, menghardik, berkaca pinggang. Ya, biasanya kalau sudah menghukum tuh begini actionnya. Nah, guys begini. Ya. Nah, nunjuk. Nah, hukuman ini biasanya berupa fisik maupun verbal. Kalau nggak main tangan ya jangan ya. Biasanya ucapan kita yang ya agak tinggi. Kemudian dampak bagi murid ini menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu ini biasanya. Kemudian yang kedua ini membuat rasa bersalah. Ini menjadikan anak itu berpikir tapi dia merasa bersalah dari perbuatan dia yang tidak sesuai ya, perbuatan dia yang salah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut ya. Dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, dampaknya ini murid menjadi merasa bersalah, itu pasti. Kemudian memandang buruk pada diri sendiri karena dia merasa salah, dia merasa buruk sendiri, sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini biasanya kalau anak sudah seperti ini kadang yuk terbuli. Nah, ini makin menciut lagi Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Lah, hati-hati tadi yang posisi kontrol sebagai teman ya Bapak Ibu. Ini bagus. Cuma nanti anak itu kalau kita jadikan teman itu suka kelonjang nggak jadinya? Iya, ya kan? Jadi tidak bisa. Oh, ini gurunya loh. Harusnya kamu juga meskipun teman ada adabnya, ada sopan santunnya. Nah, ini kalau menjadikan teman itu biasanya seperti itu. Tapi ini bagus ya. Posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab ini biasanya. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana murid. Agar mereka merasa senang, aman, dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses. Namun masih termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, dampaknya murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri, dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau, Bapak Ibu. Ini sudah bagus. Tadi yang jadi pemantau ya, Pak Rifki. Nada suaranya datar. Ini tidak emosional, dia bisa mengontrol diri. Tidak bersendau gurau dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya di sini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir posisi kontrol yang kelima ini adalah posisi yang paling bagus untuk digunakan Bapak Ibu itu sebagai manajer. Nah, di sini nada suaranya netral, tidak terlalu ramah, ya, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Dan di sini pasti akan terdapat solusi dari permasalahan anak tersebut. Nah, dampaknya murid menjadi mandiri, lebih percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, yang sudah saya bilang tadi dari kelima posisi kontrol itu tadi, yang paling bagus itu yang nomor 5. Bukan berarti yang nomor 1 itu tidak bagus, hanya kurang bagus ya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu ya, yang paling bagus ini yang
manajer. Tetapi ini sulit Bapak Ibu untuk kita lakukan, tapi patut untuk kita coba. Silakan. Ya, di sini contoh penerapannya yaitu kasusnya mengajak teman lain mengobrol sehingga membuat suasana kelas itu menjadi gaduh. Nah, ini biasanya kalimatnya kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum nih, patuhi aturan saya, berdiri di luar kelas. Jadi biasanya nadanya pakai tinggi, pakai metenteng, pakai nunjuk dan lain sebagainya. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah ini agak landai Bapak Ibu, agak turun nadanya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, ibu sangat kecewa loh dengan sikap kamu. Kemudian pada posisi kontrol teman ini nadanya datar. Ayolah fokus belajar demi ibu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kemudian kalau dalam posisi pemantau ini kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Dan konsekuensinya apa? Nah, tidak tinggi, tidak rendah. Nah, kalau posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Di sini kalimatnya apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan bagaimana kamu memperbaikinya? Ini kalimat yang biasanya digunakan pada posisi manajer. Nah, ini posisi penghukum. Bisa kita lihat bersama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah, ini penghukum Bapak Ibu. Pakai metenteng, pakai melotot. Sudah berapa kali terlambat? Komplit. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, tapi ini kalimatnya berbeda. Yang tadi sebagai penghukum, kalau ini sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah selanjutnya, Pak. Untuk sebagai teman. Ini biar irit Pak, jadi modelnya sama. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Pagi ya sayang.
tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sebagai teman. Ya, kemudian yang selanjutnya itu sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer yang paling bagus. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Nah, di sini di posisi manajer bisa mensolusi sendiri ya Bapak Ibu, dapat menyelesaikan masalah. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Caranya langkah pertama itu menstabilkan identitas, yaitu di sini ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, menstabilkannya. Ya harus sabar Bapak Ibu, nggih. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah itu kalimatnya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan di sini ada kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini ya. Nah ini ya. Ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah contoh penerapan kasus di sini saya menerapkan di kelas, bukan di kelas Ibu, ada beberapa siswa saya yang perlu tindakan ini, yaitu pada saat pembelajaran anak-anak itu maju presentasi, ada anak yang mengajak teman lainnya itu mengobrol, jadi suasana kelas itu jadi gaduh. Nah di sini saya menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Di situ ada videonya Pak, silakan pilih. Kita mengenal salah satu murid ini ya Bapak Ibu.
untuk validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu. Nah, ini langkah terakhir dalam segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya ya dilanjut Pak. Ini ada contoh yang kedua. Katia, ada yang menanyakan Febra. Coba di next Pak. Di sini ada. Ini karena dia sering apa ya, datang terlambat itu karena malam itu suka begadang main HP. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, Febra berbuat kesalahan itu wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Febra, kita cari solusi bersama ya. Ya, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Kenapa sih Febra sering datang terlambat? Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan. Kelas yang sudah kita sepakati. Kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai orang-orang di sekitar, melatih tanggung jawab, dan rasa peduli. Ya, Febra, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat datang lagi ke sekolah? Baik, Febra, kamu sudah menemukan solusinya. Untuk selanjutnya, itu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, kembali lagi ke kelas ya. Nah, selanjutnya, nah ini sudah tahap terakhir dalam pemaparan diseminasi saya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, baik, sekian Bapak Ibu, terima kasih, ini diseminasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.